Di sini untuk saldonya itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi 20 USDT sekarang sudah menjadi 30 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Coinex lewat pintu ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita praktek ya, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki di akun Coinex saya. Jadi saat ini saya sudah berada di akun Coinex saya ya, dan untuk melihat saldonya kita bisa langsung klik aja di bagian menu aset. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, semua akun saya itu saldonya masih nol ya, kecuali di akun spot ya. Di sini saya punya sekitar 20 USDT, dan kalau kita klik di bagian menu akun spotnya, nah di sini benar ya. Di sini untuk asetnya itu saya tidak ada yang lain, saya cuma punya aset di USDT doang. Nah, jadi ya, di sini kita nantinya itu akan mencoba untuk melakukan deposit ya menggunakan koin USDT guys. Oke. Jadi kita bisa langsung buka aja akun pintunya. Nah, saat ini saya sudah berada di akun pintu saya, dan kalau kita klik di bagian menu wallet ya, untuk aset-aset yang saya miliki itu seperti ini. Saya punya saldo rupiah, saya punya USDT, dan juga punya Tron ya. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Bang, kenapa kirim koinnya itu lewat USDT?" Nah, saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya. Kita udah contohkan juga ya, waktu kita kirim Bitcoin ya. Kita langsung kirimkan dari Bitcoin dari satu exchanger ke exchanger lainnya, itu durasinya cukup lama ya. Karena memang juga jaringannya terbatas ya di salah satu exchanger ya. Misal di exchanger satu ini jaringannya banyak gitu ya, tapi kalau jaringan di exchanger lain ini cuman jaringan Bitcoin doang ya, makanya pengirimannya itu cukup lama guys ya. Kemarin itu kalau nggak salah saya hampir 30 sampai 45 menit ya waktu durasi pengirimannya. Nah, makanya saya sarankan kalau teman-teman itu pengen mengirimkan koin kalian dari satu exchanger ke exchanger lain ya, sebaiknya kalian ubah aja dulu ke USDT, karena pilihan jaringannya itu lebih lengkap ya daripada teman-teman kirim langsung Bitcoinnya ya. Durasinya itu cukup lama. Oke, jelas ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, saya punya sekitar 52 USDT. Jadi di sini cocok nih ya, kita akan coba kirimkan sebagian USDT yang saya punya di pintu ini ke akun Coinex kita. Dan buat teman-teman yang memang belum punya koinnya ya, artinya teman-teman harus membeli dulu koinnya ya, baru bisa dikirimkan. Oke. Dan untuk cara membelinya itu udah sering saya bahas ya, kalian bisa cek aja videonya di video playlist pintu yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Intinya di sini di akun pintu saya itu udah ada asetnya ya. Jadi di sini kita akan coba kirimkan langsung aja ya. Cara kirimnya teman-teman tinggal klik aja di koin USDT-nya ini. Kalau udah ya, teman-teman bisa klik di bagian menu tarik ya. Kalau dulu itu tulisannya di sini itu kirim guys ya. Nah, tapi sekarang udah berubah menjadi tarik. Jadi kita bisa langsung klik aja menu tarik. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk masukkan alamat tujuan. Nah, alamat tujuannya ya, pastikan teman-teman buka dulu ya platform Coinex-nya. Nah, oke, saya sudah berada di platform Coinex-nya ini ya. Dan untuk mengambil alamat USDT-nya ya, kita tinggal klik aja langsung di koin USDT-nya ini. Atau kalau memang di bagian sini tidak ada koinnya, kalian bisa klik di bagian menu pencarian ya, tombol pencarian ini. Lalu kalian ketikkan USDT. Nah, ini ya seperti ini. Lalu kalian tinggal klik aja USDT-nya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Kalian klik di bagian menu store. Nah, lalu kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman disuruh setting dulu ya, jaringan seperti apa yang ingin kalian gunakan ya. Di sini kita klik aja jenis public chain-nya ini. Nah, di sini ada banyak sekali jaringan ya. Teman-teman bisa pakai BEP20, TRC20, ERC20, bebas ya. Di sini saya akan coba gunakan jaringan yang biayanya itu murah ya, yaitu BEP20. Kita tinggal klik aja. Nah, maka nanti akan langsung muncul alamat setorannya. Nah, teman-teman tinggal salin aja alamat wallet USDT BEP20-nya ini, kita salin aja. Kemudian kita kembali ke pintu ya, lalu kita tinggal klik tempel di bagian pintu ini. Nah, oke, maka udah kita tempel. Nah, kemudian kita tinggal klik aja alamatnya. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih jaringan ya. Tadi kan kita memilih jaringan yang BEP20 waktu di Coinex. Nah, artinya di sini kita harus menggunakan jaringan yang sama, guys. Oke. Jadi jaringannya itu adalah yang BEP20 ini ya. Jadi kita klik aja. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan.
Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama dan alamat ya. Jadi, karena kita ingin mengirimkan koin ke Coinex ya, artinya kita harus mengisi nama dan alamat dari pemilik akun Coinex-nya. Nah, di sini kalian harus tentukan dulu nih ya, kalian pengen ngirim ke akun Coinex siapa ya. Kalau misalnya kalian pengen ngirim ke akun Coinex kawan kalian, artinya nama dan alamatnya itu nama dan alamat dari kawan kalian ya. Kalian isi aja nama dia, nama lengkap, lalu alamatnya itu alamat lengkapnya ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen kirimkan ke akun Coinex kalian pribadi ya, artinya kalian tinggal checklist aja di bagian alamat wallet ini milik saya pribadi ya. Jelas ya? Nah, karena di video kali ini saya mengirimkan ke alamat wallet saya pribadi ya, ke akun Coinex saya pribadi. Nah, saya checklist aja di sini guys, oke? Nah, maka di bagian nama dan alamatnya ini itu langsung muncul nama saya pribadi dan alamat saya pribadi ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian kita diminta untuk label alamat. Nah, ini bisa kita skip ya. Kita klik aja mungkin lain kali. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nominal yang ingin kita kirimkan ya. Di sini sebagai contoh, kita akan coba kirimkan sekitar 10 USDT aja. Kalau udah kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada yang namanya biaya blockchain ya, ataupun biaya pengiriman. Jadi biaya pengirimannya itu adalah sekitar 0,036 USDT ya. Jadi cukup murah ya guys ya. Kalau misal kita bandingkan dengan jaringan lain, itu tentu akan sangat jauh berbeda. Makanya saya sering menggunakan jaringan BEP20 ini ya, biayanya itu murah. Nah, jadi biayanya itu ya, itu tidak diambil dari total yang kita kirim ya. Ini kan kita kirim 10 USDT nih ya. Jadi bukan diambil dari 10 USDT-nya, tapi diambil dari saldo kita yang lain ya. Jadi nanti yang diterima di Coinex itu utuh 10 USDT ya. Jadi pastikan saldo USDT kalian itu harus lebih dari 10 ya, kalau memang kalian pengen mengirimkan 10, karena biayanya itu diambil dari luar total yang kalian kirimkan. Oke, jelas ya? Nah, kalau udah paham ya, teman-teman tinggal klik aja kirim sekarang. Nah, kemudian kalian tinggal verifikasi pengiriman kalian ya. Kalau saya di sini verifikasinya menggunakan Google Authenticator. Oke, saya isi dulu. Nah, oke, maka setelah udah saya isi ya, kita diarahkan ke halaman ini. 10 USDT sedang dikirim ya. Jadi kita klik aja oke. Dan setelah kita klik OK, di bagian bawah sini itu kita bisa melihat ya, statusnya itu sedang dalam proses. Dan kalau kita klik, nah di sini dijelaskan lebih detail ya. Jadi berapa biayanya ya, jaringannya apa ya, biaya blockchainnya berapa ya, ID transaksinya dan statusnya. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja nih, statusnya itu berubah menjadi komplit guys ya. Nah, setelah kita menunggu kurang lebih 30 detik ya, di sini untuk statusnya itu udah berubah menjadi berhasil. Nah, tapi begitu saya cek di akun Coinex saya, nah di sini untuk saldonya itu belum bertambah guys ya, masih 20 USDT. Nah, jadi di sini memang ada sedikit jeda ya. Sistemnya itu begitu dikirimkan tadi sama si pintunya ya, mereka cepat ya pengirimannya. Nah, kemudian harus dikonfirmasi dulu sama Coinex-nya ini. Jadi prosesnya itu walaupun di pintunya itu udah berhasil statusnya, tapi di Coinex-nya ini belum masuk guys ya. Nah, kalau kalian mengalami hal seperti ini, kalian jangan khawatir ya, karena memang ada jedanya ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nih ya, sampai saldonya ini itu benar-benar masuk ke akun Coinex kita. Oke? Nah, oke, setelah menunggu kurang lebih 1 menit ya guys ya, di sini untuk saldonya itu udah bertambah ya. Yang awalnya tadi 20 USDT sekarang sudah menjadi 30 USDT, dan ini juga bisa langsung kita tracking ya di riwayat transaksi yang ada di pojok kanan atas ini. Lalu kita tinggal klik di bagian menu setoran dan penarikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian setoran paling atas ini udah masuk saldo sebesar 10 USDT ya. Ini sesuai dengan nominal yang saya bilang. Dipotongnya itu bukan dari total yang kita kirimkan, tapi dari saldo wallet kita yang lain. Oke? Udah jelas ya teman-teman? Itu dia video bagaimana cara deposit ya di Coinex lewat pintu ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.